Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 22552011110014 dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan mereview sebuah materi yaitu pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan pertama ke pertemuan ke-14. Baik, langsung saja review kali ini saya hanya sekedar memberitahukan apa saja sih yang dibahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Kalau ingin tahu lebih lengkapnya ada di sini. Selanjutnya kita awali dengan pendahuluan terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitiveness Report 2017-2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di negara ini. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit, belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan seperti pendidikan anti korupsi dan undang-undang penamaan nilai-nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Baik, kita sudah memasuki di review materi, yaitu pertemuan pertama adalah perkenalan. Pada pertemuan pertama dijelaskan terlebih dahulu kontrak perkuliahan selama perkuliahan, mata kuliah PKN berlangsung. Sesudah kontrak kuliah, pembahasan materi mengenai pengertian korupsi, komponen korupsi, dan pengertian anti korupsi. Lalu kita memasuki di pertemuan kedua yaitu korupsi dan integritas. Korupsi secara bahasa ialah ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwa perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewangan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Pada pertemuan ketiga membahas tentang faktor penyebab korupsi, baik dari internal maupun eksternal, termasuk aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Teori Ghosn juga diungkapkan sebagai konsep penyebab korupsi. Salah satu faktor internalnya yaitu diantaranya ada sifat tamak, di mana sifat ini muncul akibat tidak puasnya kita terhadap apa yang kita miliki. Selanjutnya ada faktor eksternal perilaku korupsi, diantaranya ada aspek sosial dan aspek politik. Di pertemuan keempat tersebut membahas tentang dampak masif korupsi termasuk dampak ekonomi, sosial, politik terhadap penegakan hukum, pertahanan, keamanan, dan lingkungan. Kasus korupsi oleh Gubernur Sultra Nur Alam di tahun 2016 dijadikan sebagai contoh. Di pertemuan kelima tersebut membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi termasuk kejujuran, kepedulian, dan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi. Pada pertemuan ke-6 menjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi dengan penekanan pada jalur penal dan non-penal. Strategi pemberantasan melibatkan lembaga anti korupsi, pencegahan di sektor publik, sosial, dan kerjasama internasional. Lalu pada pertemuan ke-7 menjelaskan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, termasuk pada United Nations Convention Against Corruption. Memasuki pertemuan ke-8 membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi dengan fokus pada lembaga pencegah korupsi seperti KPK dan undang-undang yang mendukung pencegahan. Lalu ada pertemuan ke-9 menjelaskan tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan, termasuk perkembangan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pengenalan saber pungli.
Sedangkan di pertemuan 10 dan 11 membahas tentang dampak korupsi terhadap pelayanan publik, etika publik, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, peran mahasiswa dalam upaya penjagaan korupsi, mengidentifikasi faktor korupsi, dan melibatkan mahasiswa sebagai agent of change. Lalu, di pertemuan ke-12, membahas model pembelajaran mata kuliah anti korupsi, termasuk pendekatan hukum, bisnis, pasar, dan budaya. Metode pembelajaran seperti diskusi, studi kasus, dan analisis film digunakan untuk memahami dan mencegah korupsi. Lalu, ada pertemuan ke-13, membahas tentang mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi, menjelaskan peran mahasiswa dalam membentuk kepribadian anti korupsi dan mengkritisi kebijakan koruptif. Dan yang terakhir, di pertemuan ke-14, membahas model pembelajaran anti korupsi dengan mempertimbangkan pendekatan hukum, bisnis, pasar, dan budaya. Metode pembelajaran termasuk diskusi, studi kasus, dan analisis film. Dari rangkuman pertemuan-pertemuan tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan penting seperti di pertemuan ketiga dan keempat, yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi melibatkan aspek internal seperti keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan moral lemah, dan eksternal seperti aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Lalu ada dampak masif korupsi. Korupsi memiliki dampak masif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta kerusakan lingkungan. Lalu seperti di pertemuan ke-6 dan 9, yaitu upaya pemberantasan korupsi, melibatkan penegakan hukum jalur penal dan langkah-langkah preventif jalur non-penal dengan strategi seperti pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan di sektor publik, pencegahan sosial, dan kerjasama internasional. Lalu ada tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan. Undang-Undang No 31 tahun 1999 JO UU 20 tahun 2001 mengatur tentang delik korupsi dan Undang-Undang No 20 tahun 2001 memperkenalkan perbuatan gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dan ini juga sangat penting bagi mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam memerangi korupsi dengan membentuk kepribadian anti korupsi dan mengkritisi kebijakan yang koruptif. Kesimpulan utama adalah perlunya kesadaran integritas dan tindakan preventif dalam mencegah korupsi, baik di tingkat individu maupun dalam struktur masyarakat dan pemerintahan. Penting untuk diingat bahwa pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama semua pihak dan implementasi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sebagai agen perubahan masa depan memiliki tanggung jawab besar dalam membangun masyarakat yang bersih dan berintegritas. Sekian review dari saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.